Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan kali ini kita akan coba bahas tentang hubungan dua lingkaran yang kemarin sempat kalian tuliskan di pertemuan sebelumnya. Oke, langsung saja saya jelaskan untuk hubungan dua lingkaran. Yang pertama, lingkaran satu berpusat di titik N A, B dan lingkaran 2 berpusat di titik N C, D, maka jarak pusat lingkaran 1 dengan lingkaran 2 atau lingkaran A, B dengan lingkaran C, D itu sama dengan D. D itu jarak dari titik N1 dan titik N2. Sini untuk D-nya sendiri itu sama dengan akar dari C dikurangi A, C dikurangi A dikuadratkan ditambah D dikurangi B dikuadratkan dengan C itu sebagai titik X di lingkaran 2 atau X2, kemudian A itu X1 atau titik X di lingkaran 1, kemudian yang D sama yang B sama. Kalau tadi A sama C itu X, berarti B sama D itu Y. B itu Y1, D itu Y2. Nah, di sini untuk jaraknya, jarak pusat lingkarannya adalah D sama dengan akar dari C dikurangi A dikuadratkan ditambah dengan D dikurangi B dikuadratkan. Nah, untuk lingkaran yang pertama, hubungan dua lingkaran yang pertama yaitu lingkaran yang bersinggungan di luar. Bisa dilihat di sini gambar lingkaran satu dengan titik pusatnya A, B dengan jari-jari R1, kemudian lingkaran kedua dengan titik pusat C, D dengan jari-jari R2, nanti jaraknya harus memenuhi syaratnya. Jaraknya yaitu D sama dengan R1 atau jari-jari 1 ditambah dengan jari-jari 2. Artinya apa? Jarak dari R titik pusat N1 dan titik pusat N2 ini sama dengan R1 ditambah R2. Oke, kita lanjutkan untuk lingkaran yang kedua. Nah, lingkaran yang kedua kalau tadi bersinggungan, sekarang berjauhan. Gimana? Ketika lingkaran yang berpusat di N A, B dengan jari-jari R1, kemudian lingkaran kedua dengan titik pusat N2 C, D dengan jari-jarinya R2, maka jarak titik pusat lingkaran 1 dengan lingkaran 2 itu syaratnya D-nya harus lebih besar dari R1 ditambah R2. Ingat tadi ketika menempel di sini ya, lingkaran sebelumnya R1 dan R2 dijumlahkan, maka syarat yang kedua ini untuk lingkaran yang berjauhan D-nya atau jaraknya itu lebih besar dari R1 ditambah R2. R1 jari-jari lingkaran 1 ditambah jari-jari lingkaran 2 itu harus lebih kecil dari jaraknya. Lanjut untuk yang ketiga, lingkaran bersinggungan di dalam. Nah, sebagai contoh lingkaran 1 dengan pusat A, B jari-jarinya R1, kemudian lingkaran 2 dengan titik pusat C, D dengan jari-jari R2, maka D-nya itu sama dengan harga mutlak dari R1 dikurangi R2. R1 ini, R2 ini jari-jarinya. Nah, kenapa harus harga mutlak? Karena jarak itu nanti tidak boleh negatif. Makanya di sini dikasih harga mutlak atau garis ini. Lanjut. Untuk yang keempat, lingkaran di dalam lingkaran lain tidak bersentuhan atau bersinggungan. Nah, di sini contohnya lingkaran 1 dengan pusat N, A, B dengan jari-jari R1, kemudian lingkaran 2 dengan jari-jari R2 dengan titik pusat N, C, D. Nah, di sini jaraknya D itu kurang dari
Kalau tadi lebih dari, sekarang kurang dari. R1 dikurangi R2. R1 dikurangi R2 karena jarak sini dengan jarak sini harus nanti dikurangi. R1 dikurangi R2. Oke. Nah, ini untuk syarat-syaratnya. Kemudian yang kelima, lingkaran yang saling memotong. Gimana caranya? Nah, kita lihat ilustrasi gambar berikut. Lingkaran yang berpusat di NA, B dengan jari-jari R1, kemudian lingkaran 2 berjari-jari dengan pusat C, D dengan jari-jarinya R2, maka jaraknya itu yang biru. Ini jarak NAB, NCD itu jaraknya D-nya harus kurang dari R1 ditambah dengan R2. Mutlaknya tidak ada ya. Kalau tadi bedanya ada, sekarang mutlaknya tidak ada. Nah, jarak sini sama sini nanti kita gunakan sampai sini ada segitiga siku-siku. Nah, nanti tetap harus dipakai untuk menghitung jarak pada segitiga siku-siku. Oke, itulah kelima hubungan dua lingkaran. Nah, dengan cara-cara yang tadi kalian pahami syarat-syaratnya. Sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, contoh yang pertama, lingkaran A dan lingkaran B berada pada koordinat kartesius dengan kedudukan lingkaran A berpusat di titik K 0,0 dan berjari-jari 5 cm, sedangkan lingkaran B berpusat di titik L 5,0 dan berjari-jari 3 cm. Bagaimana hubungan kedua lingkaran tersebut? Yang pertama, diketahui R1-nya tadi 5, kemudian R2-nya sama dengan 3. Kemudian maka kita lihat di sini jaraknya, harga mutlak R1 dikurangi R2 sama dengan 5 dikurangi 3. Harga mutlak 5 dikurangi 3 sama dengan harga mutlak 2. Harga mutlak 2 sama dengan 2. R1 ditambah R2 sama dengan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Maka sesuai dengan jarak pusat lingkaran tadi, KL, jarak titik K ke titik L itu kan akar dari C min A dikuadratkan ditambah dengan B min C min A ditambah C min A dikuadratkan ditambah dengan D min D dikuadratkan. Di sini X1 min X2 dikuadratkan ditambah Y1 min Y2 dikuadratkan. X1 titik pusat dari lingkaran 1, Y1 juga X1, Y1 titik pusat lingkaran 1, X2, Y2 itu lingkaran 2. Jadi di sini tinggal disubstitusikan. X min X1, X1-nya tadi 0. X1-nya 0. Kemudian X2-nya 5. Yang kedua, Y1-nya 6, Y2-nya 5. Maka di sini untuk jaraknya 0 dikurangi 5 dikuadratkan ditambah 0 dikurangi 0 dikuadratkan sama dengan min 5 dikuadratkan sama dengan 25. Akar 25 sama dengan 5. KM-nya jaraknya sama dengan 5 cm. Nah, karena R1 dikurangi R2 itu kurang dari KL atau kurang dari R1 ditambah R2, maka di sini dilihat tadi R1 harga mutlak R1 dikurangi R2 sama dengan 2, sedangkan KR-nya itu sama dengan 5, sedangkan R1 ditambah R2-nya sama dengan 8, maka kedudukan lingkaran itu adalah perpotongan. Ini bisa dilihat di tengah-tengah, kurang dari. Maka di sini kedudukan lingkarannya atau hubungan dua lingkarannya adalah perpotongan. Ya, bisa dipahami. Kita lanjut soal yang kedua. Diketahui dua buah lingkaran berpusat di titik A 2,3
dan di titik B 10,9, tentukan jarak dua titik pusat lingkaran tersebut. Maka sama, kita coba cari titiknya dulu. Nah, di sini langsung, di sini bisa kita gunakan rumus yang tadi. D itu jarak sama dengan akar dari C min A dikuadratkan dan D min B dikuadratkan, dengan C itu jari-jari kedua, X2, A itu jari-jari, bukan jari-jari, C itu titik X, X berapa? X2, kemudian A, X1 dikuadratkan dan Y2 dikurangi 1 dikuadratkan. Maka di sini X2 tadi 10, X1 2, 10 dikurangi 2 dikuadratkan tambah Y2 min Y1 dikuadratkan. Y2 nya berapa? 9, Y1 nya berapa? 3 dikuadratkan. Maka hasilnya 10 dikurangi 2 kuadrat, 8 kuadrat ditambah 9 dikurangi 3 dikuadratkan. 9 dikurangi 3, 6 kuadrat. Maka 8 kuadrat 64 ditambah 36 dari 6 kuadrat. Maka akar dari 100 sama dengan 10. Ya, sini jadi jarak titik A ke titik B-nya sama dengan 10. Nah, itulah dua contoh untuk hubungan dua lingkaran atau jarak titik pusat kedua lingkaran. Oke, sambil dipahami, nanti kita coba dengan latihan dan soalnya. Ya, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.